بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله، فقد فاز المتقون. عباد الله، Watal iman, saudara-saudaraku seiman dan seaqidah, hadirin sidang Jumat hafizakumullah. Dari mimbar yang mulia ini, tidak bosan-bosannya khatib mengingatkan dan mengajak kepada diri khatib dan jamaah sekalian untuk terus-menerus berupaya meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Peningkatan iman dan takwa yang hendaknya terus-menerus kita upayakan dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaan kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikutkanlah pada setiap keburukan kebaikan yang akan menghapuskannya, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Tidak lupa, di saat yang berbahagia ini, marilah kembali kita perbaharui komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Komitmen selaku hambanya, komitmen selaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang terbaik, komitmen selaku seorang muslim, komitmen yang seharusnya menemani setiap langkah dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ibadallah, ikhwatal iman, para saimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang yang beriman, kita meyakini bahwa kehidupan ini tidak berjalan hanya satu kali saja. Ada kehidupan yang kedua, kehidupan yang isinya adalah hisab atau perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan ada lagi amal yang dilakukan di sana. Kehidupan di mana kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga saudaraku hafizakumullah, segala bentuk persengketaan yang ada pada kehidupan dunia ini akan diselesaikan di hadapan Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Sehingga apabila ada kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba kepada hamba lainnya dan kezaliman itu belum terselesaikan,
maka tentu saja akan dilanjutkan di akhirat Allah Subhanahu Jalla wa Ala. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 30 sampai 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullahu taala menjelaskan di dalam tafsirnya seraya mengatakan bahwa ayat ini meskipun secara tekstual menyebutkan tentang sengketa antara orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir yang mereka nanti akan berbantah-bantahan di hadapan Allah Subhanahu tabaraka wa taala di akhirat kelak, namun secara kontekstual bisa dibawa pada semua orang yang berselisih ketika berada di atas muka bumi ini. Semuanya akan diselesaikan di hadapan Allah di akhirat kelak. Artinya saudaraku hafizakumullah, semua bentuk sengketa, perselisihan, ketidakadilan, bahkan ketidaknyamanan, semuanya akan ditegakkan keadilannya di akhirat Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu tabaraka wa taala, sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ay Rasulullah, ayukarriru alaina ma kana bainana fid dunya ma'a khawasidh dhunub?" Wahai Rasulullah, apakah persengketaan yang terjadi di antara kami pada hari kiamat nanti akan diulang di samping juga kita mempertanggungjawabkan dosa kita masing-masing ya Rasulullah? Maka perhatikan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Na'am, la yukarriranna 'alaikum hatta yuaddi ila kulli dhi haqqin haqqah." Ya, akan diulangi hingga setiap orang yang memiliki hak akan memperoleh haknya. Kemudian Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu berkomentar, "Wallahi innal amra lasyadid." Demi Allah, jika halnya seperti itu, tentu urusannya akan sangat berat. Kita bisa bayangkan hafizakumullah, tatkala kita memiliki sengketa di dunia dengan orang lain, emosi kita terkuras, dada kita terasa sesak, pikiran dan energi kita habis, membuat seseorang tidak nyaman dan akhirnya lelah. Kemudian kondisi ini akan diulang sekali lagi di hadapan Allah Subhanahu tabaraka wa taala setelah kematian. Keresahan dan kelelahan batin itu akan diulang di hari kiamat nanti, wal'iyadu billah. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu tabaraka wa taala, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah memberikan sebuah nasihat di dalam syairnya. Beliau mengatakan, "Bi'saz zad ilal ma'ad al-'udwanu 'alal 'ibad." Seburuk-buruk bekal yang dibawa seseorang menuju akhirat nanti adalah sengketa yang terjadi dengan sesama manusia. Mengapa demikian saudaraku hafizakumullah? Karena semakin banyak seseorang berselisih dengan orang lain, bersengketa terhadap suatu urusan, maka dia semakin berpotensi untuk melakukan kezaliman. Yang kezaliman ini akan dibawa menuju pengadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan agar kita tidak melakukan kezaliman sedikit pun. Iyyakum wadh-dhulm fa inna adh-dhulma dhulumatun yaumal qiyamah. Hendaknya kalian meninggalkan, menghindarkan segala bentuk kezaliman, karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Dan Imam Syafi'i mengingatkan kita seperti ini agar kita sadar saudaraku hafizakumullah, ada kehidupan yang kedua setelah kehidupan ini. Bisa jadi mungkin sebagian orang menang dalam sengketa di dunia karena tidak ada berani atau tidak ada orang yang berani mengganggunya, menyentuhnya. Tapi ingat, tidak ada yang sia-sia di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang hilang dalam perhitungan Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Semua akan dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Kaum muslimin hafizakumullah, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sebuah hadis yang diceritakan dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha.
datang dua orang yang memiliki hubungan keluarga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing menyampaikan argumennya, alasannya di dalam memperebutkan harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Orang pertama menyampaikan alasan, kemudian yang kedua juga tidak kalah banyak menyampaikan alasannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah keduanya selesai menyampaikan argumen masing-masing dan kemudian meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memutuskan siapakah di antara keduanya yang paling berhak terhadap harta tersebut. Maka sebelum memberikan keputusan, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah pengantar yang menggetarkan jiwa-jiwa orang yang mendengarnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana basharun wa innakum takhtasimuna ilai wa la'alla ba'dakum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'd fa aqdi ala nahwi ma asma' faman qadaitu lahu min haqqi akhihi shay'a fala ya'khudhu fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar." Sesungguhnya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aku hanya manusia biasa dan kalian mengadukan persoalan kalian, persengketaan kalian kepadaku. Bisa jadi sebagian di antara kalian lebih pandai di dalam berbicara, lebih pandai dalam mengajukan argumen-argumennya daripada yang lainnya, sehingga aku memutuskan berdasarkan apa yang aku dengar. Maka barang siapa yang aku putuskan menang dengan mengambil hak saudaranya, janganlah dia mengambilnya, sebab hal tersebut akan memberikan potongan api neraka untuknya, tentu saja kelak pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan saudaraku hafizakumullah, setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam mukaddimah ini, dua orang tadi menangis tersedu-sedu. Kemudian salah satunya mengatakan, "Ya Rasulullah, biarlah saudaraku mengambil harta tersebut, aku merelakan harta itu untuknya." Dan yang lain pun mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak mau menerima harta itu, biarkan harta itu menjadi hak saudaraku saja." Maka subhanallah, nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengubah sikap mereka yang awalnya rebutan harta menjadi rebutan untuk meninggalkan harta kepada saudaranya. Mereka menjadi orang yang lebih berhati-hati, tidak mau mengambil sedikit pun hak orang lain. Mereka berhati-hati kalau harta hak yang mereka ambil mengandung unsur kezaliman kepada orang lain. Oleh karena itu kaum muslimin hafizakumullah, sesuatu yang paling besar yang menggugah seseorang untuk sadar dan mudah menerima nasihat adalah membangkitkan kesadaran mereka akan adanya akhirat Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Ketika seseorang sadar akan adanya kehidupan setelah kematian, ketika seseorang sadar kalau dia nanti akan dihadapkan di hadapan Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala, dan dia tahu semua yang belum selesai nanti akan diselesaikan di hadapan Allah di akhirat kelak, maka setiap manusia akan lebih waspada terhadap apa yang dia lakukan. Oleh karena itu, khatib mengingatkan, mengajak kepada diri khatib dan jamaah sekalian agar senantiasa meninggalkan segala bentuk kezaliman. Bagaimana caranya saudaraku hafizakumullah? Adalah dengan bersegera untuk menunaikan segala hak selama kita masih hidup. Jangan sampai setelah kita meninggal ada hak-hak orang lain yang belum terselesaikan, karena segala bentuk kezaliman apapun itu, baik dalam masalah harta, kehormatan orang lain, atau dalam bentuk-bentuk yang lainnya, maka itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Segeralah selesaikan dengan cara-cara yang ma'ruf, dengan cara meminta maaf, dengan cara meminta halal, dengan cara mengembalikan hak-hak yang kita ambil secara zalim. Karena di akhirat nanti saudaraku hafizakumullah, segala bentuk harta, dinar, dirham, dolar, rupiah atau apapun itu tidak akan lagi bisa dijadikan sebagai alat membayar. Semuanya akan diselesaikan dengan dosa atau pahala. Oleh karenanya saudaraku hafizakumullah, dalam momentum Ramadan yang mulia ini, bukan saja kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala, tapi juga kita diajarkan untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Tunaikanlah hak-hak saudara kita jika belum tertunaikan.
mintalah maaf, mintalah halal, kembalikan haknya. Mudah-mudahan dengan itu Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala menerima apa yang kita lakukan pada Ramadan kali ini, dan Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala mengampuni segala dosa kita dan menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد المنان صاحب الفضل والإحسان، أحمده تعالى حمدا يفوق العد والحسبان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد من أطاعه بفسيح الجنان، وتوعد من عصاه بالحميم الآن. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صفوة بني الإنسان، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أهل العلم والإيمان. فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وأنت يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر الإخوان المسلمين المستضعفين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصرهم من عندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فرد كيدهم إلى نحورهم يا رب العالمين. اللهم أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا ولا تضرهم، ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم، وفقههم في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتب علينا يا الله
إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.